dokternya tuh sampai aku peluk, aku nangis di depan orang banyak, aku udah nggak peduli. Karena disitulah aku baru menyadari bahwa, oh iya gitu, finally, alhamdulillah, Masya Allah, akhirnya hari yang kutunggu-tunggu itu hadir hari itu. Nah, tadi kan pada nanya, aku tuh di mana sih tempat favoritnya? Salah satunya di sini nih. Aku tuh seneng di sini kalau misalnya kayak lagi lebih kepada lagi cari ide buat musik, cari ide buat perform off air, cari ide buat project musik. Kira-kira mau bikin karya apa lagi ke depannya? Ini cari jodoh juga nggak di sini? Aduh, kalau cari jodoh kayak di setiap ruangan harus sebagai ikhtiar. Jadi setiap ruangan nyari. Ya ngomongin, ntar siapa tahu malaikat lewat mengaminkan. Mengaminkan, benar. Tapi ada punten nih, kabar Tante Emil sehat? Alhamdulillah. Siapa itu sehat. Tante Emil? Oh, udah ganti. Iya, Sehat? sehat. Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah. Mama itu kan tinggalnya udah nggak di Jakarta ya, tinggalnya tuh di Banyuwangi, di Banyuwangi. iya di Jawa Timur negara asal kami gitu. Oke. Udah beberapa tahun sih dari sebelum kita pindah ke Singapura, Mama emang udah tinggal di sana sama suami dan adik aku yang paling kecil. Dan udah kayaknya udah nyaman tinggal di sana, udah seneng gitu dia. Terus nggak mau comeback lagi. Dia sering banget datang ke sini, tapi kalau pas aku lagi ada di Jakarta atau adik aku Sini. yang di Australia lagi datang ke Jakarta, baru dia datang ke sini. Berarti ini rumah termasuk rumah baru ya Kak ya? Bisa dibilang ini rumah itu dari 2018-2019 lah dia baru. Berarti belum lama-lama banget Belum sebenarnya. lama-lama banget. Jadi semenjak rumah yang waktu itu dijual, ini beli lagi. Jadi ceritanya begini, sebelum rumah itu tuh dijual, tinggalnya juga masih yang di rumah lama tuh yang di Pejaten. Nah waktu itu aku habis divorce, habis cerai kan. Pejaten. Dia dari Pindah ke sini Pejaten. akhirnya. Nah, terus aku waktu itu memutuskan kayak kepengen kayak start fresh gitulah gitu. Kepengen sesuatu yang baru, memulai hidup baru dan akhirnya nyari tanah, dapatlah tanah di sini. Terus punten nih, dapat info katanya rumah ini mau dijual lagi. Bener. Oh, Kak? dijual? Jadi lagi? Berapa? Iya, dijual. Kemarin tuh aku lupa aku jual ini berapa. Karena ini kan tadinya panjang gini, 1000 meter. Terus waktu aku di Singapura mulai pandemi tuh aku potong-potong Oke. tanahnya. Oh, terus aku dimasak? potong, aku Aku jual. Terus habis itu ternyata habis duitnya, masih butuh lagi duit. Potong lagi, jual lagi. Nah, ini sisanya memang aku lost track yang bagian ini tuh berapa? Kalau aku nggak salah apa di 5M apa berapa gitu. Sudah dengan bangunannya. Ini kan 4 lantai ya. Nah, dan kenapa alasannya dijual? Karena memang dulu bikin ini kan kepengen buat sama Aisyah gitu. Terus sekarang kan Aisyahnya di Aisyah Singapura. Iya. Jadi aku merasa kayak aku nggak terlalu perlu rumah sebesar ini ya. juga gitu. Aku sendirian di sini hari-hari, cuma sama ya ada saudara, terus ada tim kerja aku juga. Jadi aku kayak pikir-pikir lebih baik aku jual, kan duitnya juga aku bisa pakai buat kehidupan kami di Singapura. Tadi ngomongin Aisyah, gimana kabar Aisyah sekarang? Alhamdulillah dia Gimana? baik ya. Di Singapura sekarang ya? Sekarang di Singapura kan lagi liburan sekolah nih. Dia mau naik ke kelas 4 SD. Jadi dari mulai dia masuk kelas 3 SD itu udah boleh sekolah. Sekolahnya ya sekolah normal sebagaimana anak-anak sehat lainnya. Memang mulai sekolahnya lebih terlambat sehingga sekarang dia teman-teman sekolahnya tuh umurnya masih di bawah dia. Cuma tetap aku bersyukur banget, senang banget karena kan sekolah itu adalah hal yang pada saat semasa sakitnya itu adalah hal yang dia rindu-rinduin banget gitu. Sampai tahu nggak? Karena dia itu nggak terbiasa bersosialisasi di luar lingkungan rumah dan klinik kan. Jadi begitu dia ke sekolah, hari pertama dia sekolah, pulang sekolah itu benjol kepala. Benjol gede di sini. Kenapa, Aduh, Kak? aku udah kayak mau kenapa nih kayak begini? Kejedot ujung meja dan pada bisa? pada saat aku tanya ceritanya kenapa gitu, ternyata ya memang intinya itu karena dia tidak biasa beraktivitas di luar rumah dan klinik. Apalagi habis selesai dia kemonya udah selesai, masuk masa pandemi. Jadi rumah aja terus kan nggak boleh kemana-mana sama dokternya. Tiba-tiba ketemu orang banyak. Tiba-tiba dia ketemu orang banyak, anak-anak yang mereka terbiasa main di luar, outdoor, biasa lari-larian. Jadi Aisyah tuh kayak mungkin karena masih efek dari kemo ya. Jadi kayaknya dia tuh kena ke kakinya. Jadi kakinya tuh lebih lemah. Jadi kalau jalan gampang kesandung.
sekarang pun dia fisiknya kalau dibandingkan sama temen-temennya kayak kalau di sport gitu masih belum bisa menyamai, tapi makanya sekarang alhamdulillah udah bisa nih, mulai aku kasih dia latihan olahraga rutin, mulai aku suruh berenang secara rutin supaya pelan-pelan Motoriknya dia mulai motorik, betul. Itu Tapi yang aku penting, sempat motorik. ngeliat di postingan terakhir Kak Dinada ya, Iya. dia kayak perform di depan teman-temannya, Iya, depan di gurunya, sekolah, terus iya. ya kan dia nari-nari, terus dia menciptakan sebuah lagu walaupun dia agak lupa lagunya Iya, kan. Tapi itu bener, lucu banget loh. Terus bener. di Rimo nulis caption tuh yang bener-bener menurut aku tuh nyentuh banget. apa captionnya? Terharu Apa banget. captionnya? Kita tanya langsung sama Rimo ya. Iya. Aku nggak ada di situ pada hari itu kan. Waktu itu Dikirimin fotonya ya. Buat kirimin videonya waktu itu yang pas waktu itu tuh mama yang ada di situ karena mama tuh habis konser di Singapura, terus pas kebetulan Aisyah mau perform dan dia kepengen banget aku untuk datang dan lihat, tapi aku nggak bisa, posisi aku ada di Jakarta harus kerja. Sebagai seorang ibu yang selama ini ngelihat dia ya sekian tahun dia menjalani yang namanya kemo, melihat bagaimana itu ke tubuhnya dia gitu ya, bagaimana dia menginginkan sekolah, bagaimana dia menginginkan tampil, anaknya kan suka perform. Dan selama dia itu dirawat dulu, sama dia itu lagi treatment, dia tuh perform itu ya di klinik. Dan kemarin aku melihat dia bisa melakukan itu di depan teman-temannya, di atas ya panggung-panggungan di sekolahnya gitu, dan betapa dia sampai Beraninya, serius banget, percaya berani diri. percaya dirinya. Itu tuh aku terharu banget dan aku bersyukur banget sama Allah. Ya akhirnya aku kepengen share juga sebagai mudah-mudahan, karena kan banyak ibu-ibu lain yang anak-anaknya mungkin lagi menjalani perjuangan yang sama ya, mungkin anaknya juga lagi kemo. Mudah-mudahan bisa jadi semangat Amin. Amin. buat mereka juga. Kita juga seneng banget kita berdua ya, makanya kita tuh pengen banget kalau kita bisa say hi sama Aisyah, video call, terus kita Boleh bisa Boleh. tanya Aisyah Kak, gimana Lagi ngapain di sana nih? sekarang? Kalau jam segini di Singapura ini jamnya dia yang lagi les. Oh, lagi Oke, les. kita tunggu aja, nggak apa-apa, nggak ada masalah, kita Lama. tunggu ya. Kelamaan dong, lesnya Lama. kan 1,5 jam. 1,5 jam. Tapi kalau yang tadi Chan bilang ngelihat video Aisyah, aku juga ngelihat kan Instagram Kadenada Indonesia. Itu setiap video Aisyah itu semua mukanya ditutup stiker. Benar. Itu kenapa Kak? Waktu itu dia umur masih 5,5 tahun. Anaknya lagi suka Barbie, Iya, lagi pasti. suka princess, yang identik dengan rambut yang panjang gitu kan. Tiba-tiba dia harus menerima refleksi dirinya melihat bahwa dia kehilangan rambutnya kan sampai botak waktu itu gitu. Jadi dia tidak happy lah, of course. Kak Denada kan sekarang nih udah di momen happy ya. Saat Kak Denada tahu anak ibu udah nggak perlu di kemo Kemoterapi lagi, ya. mulai dari hari ini, gimana perasaannya Kak Denada? Jadi pada saat dia udah selesai kemo, dan kebetulan waktu itu kemonya adalah kemo yang emang dia kurang suka, Aisyah kurang suka. Jadi aku fokus banget untuk jagain dia, nemenin dia, menyamankan dia gitu. Karena itu kemo yang disuntik di Tulang belakang. Iya, di Oh, ya, tulang sakit belakang. banget itu Jadi pasti. itu sakit banget, dan dia selalu sangat amat nggak suka dengan itu, dan dia tersiksa sekali selalu dengan itu, selalu nangis apa segala macam gitu. Sampai dia begitu udah selesai, aku pas mau bayar keluar, dokternya datang terakhir cuma ngecek bilang, "Oke, so that's it. This is ini apa? Kemo terakhir kamu, udah kamu nggak perlu lagi melakukan kemo." Aku masih kayak diem aja gitu. Terus aku bayar kan keluar, cukup aku keluar, terus dokternya lewat lagi. Aku bilang, dokter maaf saya mau nanya ya. Kenapa? Dia bilang, tadi dokter bilang ini kemo terakhir Aisyah, berarti ini kemonya udah selesai protokolnya. Terus dia bilang, udah selesai. Oke, dia pergi. Oke, udah selesai gitu. Itu ternyata masih nggak nempel di otak aku. Oke. Karena Karena udah sering banget melakukan itu Iya. kayak. Like routine 4 years. iya, 2 tahun ya. Iya. Itu tuh kayak nggak nyata di hidup aku. Aku tuh bener-bener kayak orang yang lagi menjalani hari demi hari itu kayak autopilot. Sehingga pada saat aku mendengar kata-kata, oke ini udah selesai gitu. Aku kayak tombol autopilotnya nih masih nyala gitu. Jadi aku masih nggak masih belum ketelen sama aku. Aku masuk ke dalam, aku rapi-rapiin barang, aku diem, aku bengong aja diem. Sampai Aisyah nanya, "Ibu kenapa?" "This is my last chemo," dia bilang gitu. So aku bilang, ya. Aku bilang, wah alhamdulillah, Masya Allah. Tapi itu masih di mulut, aku harus keluar lagi sekali lagi. Aku bilang, Pastikan. saya perlu ketemu dokter, dia bilang gitu. Keluar lagi dokter itu lagi
sama pasien lain, begitu selesai aku tungguin dia keluar lagi. Saya bilang, dokter saya mau nanya lagi, aku bilang gitu. Ini beneran? Udah anak saya nggak perlu kemo lagi habis ini, aku bilang gitu. Dia lihat aku, dia bilang, iya, ini udah selesai. Your daughter is okay now. Dan disitulah aku nangis dan kayak baru kenyataan itu tuh nyampe ke aku. Dokternya tuh sampai aku peluk, aku nangis di depan orang banyak, aku udah nggak peduli. Karena disitulah aku baru menyadari bahwa, oh iya gitu. Finally, alhamdulillah, masya Allah, akhirnya hari yang kutunggu-tunggu itu hadir hari itu. Aisyah gimana tuh Kak waktu dia tahu ini terakhir Aisyah? Anaknya juga Seneng. kayak aku. Oke, nggak Jadi percaya. dia pun bukan nggak percaya, tapi dia kayak, is this real? Dia itu tanya, sehari itu dia tanya ada 4 kali 5 kali sama aku. Ibu, ini beneran aku nggak perlu kemo lagi? Karena pengalaman itu kan bukan pengalaman yang sebentar dan pengalaman itu berat kan buat dia, fisik, mental, gitu. Dan itu dia dibombardir seminggu sekian kali gitu. Belum lagi pada saat habis kemo, badannya dia kan pasti drop. Pada saat drop badannya harus opname gitu. Menjalani segala macam. Apa sih doa kakak selama ini sampai kakak tuh bisa memenangkan, ibarat sekarang tuh kayak trofi gitu ya. Seyakin apa kakak berdoa? Terus rasanya gimana sih kalau doanya tuh ternyata dikabulkan semuanya sama Allah? Aku dulu selalu bilang, aku tidak boleh nangis depan dia. Ya, jadi apapun itu, keadaan situasi seberat apapun yang waktu itu lagi aku harus jalani, kadang-kadang sampai yang, aduh nggak tahu lagi nih, besok lusa harus treatment, mau bayarnya gimana, kadang-kadang juga nggak ada duitnya, masih belum ada duitnya dan nggak tahu mau, tapi ini anak harus treatment dan nggak bisa ditunda gitu. Jadi aku selalu tahan itu seharian, aku tunggu sampai dia tidur. Baru begitu dia tidur, aku sholat, biasa sholat malam, dan di rakaat terakhir itu biasanya aku tuh menjadi diriku sendiri dan aku biarkan apapun yang mau aku rasakan, aku rasakan. Pada saat aku sedih. Pada saat aku ketakutan, ya aku akan rasakan itu dan aku akan omongin sama Allah. Ada sampai di saat posisi-posisi itu yang aku saking bener-bener tidak berdayanya, aku sampai nggak tahu lagi mau ngomong, sampai nggak bisa ngomong lagi, mau minta pun udah nggak tahu apa, gitu. Jadi aku tuh cuma bisa sujud, itu di sujud itu aku cuma bisa nangis pasrah sepasrah-pasrahnya. Jadi yang keluar dari mulutku tuh cuma nangis sama ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku cuma kayak gitu doang. Apa rasanya Kak, doa terkabulkan, rasa puji syukur apa yang Kakak ucapin ke Tuhan tuh gimana tuh? Rasa syukurku sampai sekarang dan apa yang ku omongin sama Allah untuk menunjukkan rasa syukurku itu masih nggak cukup dengan apa yang sudah Allah berikan kepada aku. Jadi sampai sekarang itu aku bersyukurnya itu aku coba menjaga dengan mensyukuri ini, menikmati ini, menghargai setiap detiknya, menghargai setiap waktunya, karena ini yang dulu aku doa-doakan gitu. Bisa membawa Aisyah makan fried chicken aja. Senang minta ampun. Itu aku kalau lagi ngeliat dia makan fried chicken sampai sekarang bisa nangis aku. Dan itu nggak boleh waktu itu? Nggak boleh gitu. Sehingga dulu sampai aku mesti segala macam mesti bikin sendiri di rumah yang kayak gitu. Kak, boleh lihat HP apa profile picture-nya Kak Denada? Oh, lock screen-nya ya? Lock screen. Ada gambar Lock Aisyah. screen-nya ini. Oh iya, tuh apa tuh? Ini Aisyah yang bikinin. Oh ya ampun. Happy. Aku gedein ya. Iya. Nah, aku terangin. Happiness is the best for you and keep smiling. Iya. Oh, ya. Dia bikin-bikin, dia tuh suka bikin-bikin, suka gambar, suka bikin-bikin pakai aplikasi Artwork itu ya. artwork itu. Dia kirim ke aku, terus aku bilang, kok ini manis banget. Jadi langsung aku save sebagai profile picture. Terus ininya Itu tangan Aisyah? ini tangannya dia. Aisyah, kira aku bisa lihat kamu Itu tuh. tangan dong, cari dong. Oke, langsung ke galeri. Oke, ke galeri ya. Kita lihat foto, mungkin ada yang nggak ada stikernya nggak Kak? Ada, ntar aku cari ya. Ini tapi dia pakai masker ya. Ih, cantik. Masya Allah. Oh ya Allah. Oh iya. Ih, cantik. Matanya tuh mirip anaknya Marsyanda, bawahnya Kak Denada. Silakan Anda gambarkan aja sendiri.
Oh iya, bawahnya Kak Agu ya? Iya, Iya bawahnya bener ya? kakak. Tapi Ya atasnya itu papanya banget ya. sebelum kakak tarik Sebelum oplas. sekarang udah oplas jadi beda ya. Ruby aja. Terus kak foto-fotonya? Terus ini waktu dia Lagi berenang di kemarin. laut. Lagi berenang. Ini di Bali. Ini aku share ya. Ini kemarin waktu dia lagi berenang. Oh, ini mana, di Kak? Singapura juga nih. Di Singapura nih, sorry. Ini kelihatan nggak? Kelihatan. Kak maaf, Aisyah tuh udah pernah selama di Singapura udah sempat balik ke Jakarta lagi nggak sih kak? Belum. Belum. Sampai sekarang. Berapa Udah lama 5 berarti di tahun. Singapura? Udah 5 tahun. Nah, masih belum. Dan emang sekarang ini mungkin akunya juga yang masih menunggu saat yang paling tepat. Karena kan kalaupun dia travel nih ke Indonesia, ini akan pertama kali ini dia travel lagi setelah 5 tahun. Jadi Udah ada rencana? udah sih, udah ada rencana. Kemana? Aku mau memang nggak ke Jakarta sih ya mikirnya ya. Tapi ini aku nggak percaya nih sama Kak Denada. Soalnya Kenapa? Kak Denada tuh ada koleksi ya. Wah, aku mau lihat koleksinya. Ayo kita lihat koleksinya. Koleksi apa? Oleh siapa nih? Kita lihat langsung. Ayo Kak, Kemana sih? Ye? lihat koleksi Kak Denada. Ini koleksi apa?